bencana merupakan tahapan penting yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana secara maksimal. Dengan rencana yang matang, diharapkan akan dapat meminimalisir dampak negatif dari kejadian bencana. Berikutnya, pengertian dari tahap tanggap darurat akan dijelaskan oleh Dasha ya. Nah, kalau untuk tanggap darurat bencana sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan. Nah, pasti setiap proses tahapan yang dilakukan memiliki tujuan, sama seperti penanggulangan bencana, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan beruntun. Pasti kita tahu dong bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terhadap bencana dan pasti memiliki peta persebaran wilayah yang mempunyai potensi rawan bencana. Coba dong dijelasin sama kakak-kakak cantik, di mana aja sih wilayah-wilayah yang rawan bencana? Wilayah-wilayah rawan bencana itu kan ada di Bogor juga rawan bencana. Kenapa? Karena Bogor itu kan dikelilingi sama gunung ya. Jadi rawan juga kan bencana. Terus yang daerah pesisir pantai gitu itu juga sangat rawan karena bisa terjadi tsunami gitu. Maka dari itu, kita semua mengetahui bahwa negara Indonesia yang rawan bencana ini harus kita jaga dan pelihara. Sebagaimana kita mengetahui bahwa secara tertulis dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang pertama mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya kelompok masyarakat yang wilayahnya rentan bencana. Yang kedua mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Dan yang ketiga selalu mendapatkan informasi. Sekian dari kami untuk podcast hari ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Definisi dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya komposisi penduduk, penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, antara angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk meliputi komponen, yaitu satu, kelahiran, fertilitas. Yang kedua, kematian, mortalitas. Yang ketiga, migrasi masuk. Dan 4, migrasi keluar. Ketiga yaitu komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, migrasi. Pengertian dinamika dan penduduk yaitu dinamika merupakan suatu hal yang mempunyai tenaga atau kekuatan, selalu bergerak, berkembang, serta bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Penduduk apa itu? Penduduk merupakan orang atau orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, negeri, kota, pulau, dan sebagainya. Sensus penduduk. Sensus adalah perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan secara berkala berdasarkan jenisnya. Sensus penduduk terdiri dari 1. Sensus de facto, sensus yang dikenakan pada setiap orang yang waktu diadakan sensus berada di wilayah yang bersangkutan. 2. Sensus de jure, sensus yang hanya dikenakan pada mereka yang benar-benar bertempat tinggal di daerah yang bersangkutan. 3. Sensus householder, metode sensus yang
mana petugas hanya memberikan format sensus, sedangkan yang mengisi format tersebut yaitu anggota rumah tangga yang bersangkutan. Yang keempat, sensus canvasser, metode sensus yang mana petugas sensus yang mengisi format sensus. B. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah pencatatan jumlah penduduk melalui data-data tertulis. Data tersebut terdiri dari yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Survei penduduk. Survei adalah perhitungan jumlah penduduk suatu tempat atau wilayah dan mengambil sampel pada dasarnya, hampir sama dengan sensus penduduk. Yang membedakannya yaitu pada waktu, cangkupan wilayah, materi sensusnya. Faktor dinamika penduduk. A. Kelahiran, natalitas. 1. Faktor kelahiran. A. Pro kelahiran. 1. Kawin di usia muda. 2. Banyak anak, banyak rezeki. 3. Besarnya angka kematian bayi. 4. Penilaian yang tinggi terhadap anak. B. Antinatalis. 1. KB. 2. Penundaan usia perkawinan. 3. UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. 4. Peraturan Pegawai Negeri sejak tentang tunjangan anak. Menghitung angka kelahiran. A. Angka kelahiran kasar CBR. Kriteria angka kelahiran kasar CBR. 1. Rendah kurang 20 dari per 1000. 2. Sedang 20 sampai 30 per 1000. 3. Tinggi lebih dari 30 per 1000. Misalkan CBR sama dengan 26, artinya tiap 1000 penduduk terdapat kelahiran banyak 25 bayi. B. Angka kelahiran khusus ASFR, banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok tua tertentu antara 15 sampai 49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang menghitungkan perbedaan fasilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Interpretasi ASFR pada kelompok usia 25 sampai 29 tahun 1999 sampai dengan 2004 sebesar 138. Artinya kegunaan dasar untuk proyeksi penduduk mengetahui jumlah penduduk. Faktor dinamika penduduk. B. Kematian, mortalitas. Faktor kematian. Pro mortalitas yaitu yang pertama, fasilitas kesehatan belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan penduduk masih rendah. Yang ketiga, kekurangan gizi. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, peperangan. Yang ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Yang kedelapan, pembunuhan. B. Antimortalitas. Yang pertama, fasilitas kesehatan memadai. Yang kedua, terpenuhnya gizi masyarakat. Yang ketiga, tingkat kesehatan masyarakat tinggi. Komponen pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran. Tinggi rendahnya tingkat fertilitas danat menggambarkan kecepatan pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara. Kematian. Ukuran kematian menunjukkan suatu angka atau indeks PANA dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu daerah ke daerah lain yang melampau batas-batas administrasi, politik, atau negara. Jenis migrasi. Migrasi nasional. Migrasi internal merupakan perpindahan penduduk yang terjadi masih dalam wilayah suatu negara. Jenis migrasi ini meliputi transmigrasi adalah perpindahan penduduk yang utamanya diselenggarakan oleh pemerintah dari daerah yang dapat penduduknya ke daerah yang belum padat penduduknya. Yang kedua yaitu migrasi internasional, dalam kurung international migration, merupakan perpindahan penduduk atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi yang merupakan masuknya penduduk ke suatu negara ke negara lain. Migrasi yang merupakan masuk ke penduduk ke suatu negara disebut imigrasi, dalam kurung immigration.
Sedangkan sebaliknya, jika migrasi itu merupakan keluaran penduduk dari suatu negara disebut emigrasi, dalam kurung emigration. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Kriteria tersebut penting diketahui karena dapat memberikan gambaran dasar mengenai keadaan penduduk serta mutunya sebagai persediaan sumber daya manusia.